Ini kami tim kolaborasi dari salah satu pendidik akan membahas mengenai aksi nyata 1/4 mengenai budaya positif di sekolah kita. Ini ada kategori manusia. Ada orang yang tidak tahu dengan tidak tahunya sama dengan malompok. Ada orang yang tidak tahu dengan tahunya sama dengan orang bingung. Ada orang yang tidak tahu bahwa orang tahu ia tidak tahu, itu namanya sok tahu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia mau tahu, sama dengan ilmu basi. Ya. Ada orang yang tahu dengan tahunya, berarti dia bisa menjadi guru dan juga berbagi. Ada orang yang tahu dengan tidak tahunya, berarti sadar diri dan terus belajar. Semoga kita di sini bisa menjadi guru yang bisa jadi guru dan bisa berbagi dengan sesama. Di sini kami akan mengimplementasikan konsep pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Agenda kami di sini membahas mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi, hukuman oleh penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan simulasi penyelesaian kasus segitiga restitusi. Masuk kita dulu ke budaya positif. Budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik pada pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, hingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses akan menjadi lebih sulit. Dan tanggung jawab kita sebagai pendidik akan menghilang dengan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid tersebut. Ini konsep inti budaya positif. Di sini ada disiplin positif, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, perihal kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi ini akan kita bahas. Konsep dari inti budaya positif ada 7. Jadi kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai yang diyakini itu adalah termasuk dari salah satu disiplin kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Pembelajaran dengan
Semoga nantinya peserta didik kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini dengan baik. Lanjut kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal ini merupakan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kalau dulu kita membahaskan kesepakatan, sekarang adalah nilai-nilai kebajikan. Yang merupakan nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, dan nilai-nilai ini juga merupakan dasar kita dari berperilaku. Lanjut kita ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 buah motivasi perilaku pada manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti setiap kita tidak ingin untuk selalu dihukum. Setelah itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Itulah 3 buah motivasi perilaku manusia. Waktu itu, saya masih berusia 16 tahun dan tinggal bersama orang tua. Jauh di pedalaman dan tidak memiliki tetangga. Tak heran bila saya dan 2 saudara perempuan saya sangat senang bila ada kesempatan pergi ke kota untuk mengunjungi teman atau menonton di bioskop. Suatu hari, ayah meminta saya mengantarkan beliau ke kota untuk menghadiri konferensi sehari penuh, dan saya sangat gembira dengan kesempatan itu. Karena tahu saya akan pergi ke kota, ibu memberikan daftar belanjaan yang ia perlukan. Selain itu, ayah juga meminta saya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang lama tertunda, seperti memperbaiki mobil di bengkel. Pagi itu, setiba di tempat konferensi, ayah saya berkata, "Ayah akan tunggu kamu di sini jam 5 sore, lalu kita akan pulang ke rumah bersama-sama ya. Dan sekarang kamu ke bengkel." Segera saja saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh ayah. Kemudian, karena waktu banyak tersisa, saya pergi ke bioskop. Karena saya terpikat dengan cerita film di bioskop, sehingga saya lupa akan waktu. Begitu ingat, jam telah menunjukkan pukul 17.30. Langsung saja, saya berlari menuju bengkel mobil dan terburu-buru menjemput ayah yang ternyata sudah menunggu saya sedari tadi. Saat itu sudah hampir jam 6 sore, dan dengan gelisah, ayah menanyai saya, "Kenapa kamu terlambat?" Saya sangat malu untuk mengakui bahwa saya tadi menonton film, sehingga saya hanya menjawab, Oh, tadi mobilnya belum selesai ya, sehingga saya harus menunggu lama." Padahal, ternyata tanpa sepengetahuan saya, ayah telah menelepon bengkel mobil itu, dan kini ayah tahu kalau saya berbohong. Lalu ia berkata, "Ada sesuatu yang salah dalam membesarkan kamu, nak, sehingga kamu tidak memiliki keberanian untuk menceritakan kebenaran kepada ayahmu sendiri. Dan untuk menghukum kesalahan ayah ini, ayah akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki sepanjang 18 menit dan akan memikirkan hal ini dengan baik-baik." Lalu, ayah mulai berjalan kaki pulang ke rumah. Padahal hari sudah gelap, sedangkan jalanan sama sekali tidak rata. Saya tidak bisa meninggalkan ayah begitu saja. Maka selama 5,5 jam,
Saya mengendarai mobil pelan-pelan di belakang beliau. Melihat penderitaan yang ia alami hanya karena kebohongan bodoh yang saya lakukan. Sejak itu, saya tidak pernah berbohong lagi. Saya tobat. Seringkali saya berpikir mengenai hal ini dan merasa heran. Seandainya ayah saya menghukum saya sebagaimana kita menghukum anak-anak kita, maka apakah saya akan mendapatkan sebuah pelajaran mengenai suatu hukuman? Saya kira tidak. Saya akan menderita atas hukuman itu dan melakukan hal yang sama kepada generasi yang berikutnya. Tetapi hanya dengan satu tindakan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh ayah saya, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Sehingga saya merasa kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Dan saya pun menyadari bahwa tidak selamanya hukuman itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Jadi itu mungkin sedikit renungan bagi kita semua ya Ibu, bagaimana ternyata hukuman itu tidak selalu dengan kekerasan. Ya, hukuman itu tidak selalu harus mengenai fisik anak-anak kita. Nah, mungkin ini menjadi bahan bagi kita bagaimana usaha kita dalam rangka mendisiplinkan anak-anak kita. Usaha kita dalam menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang bertanggung jawab akan apa-apa yang mereka lakukan. Nah, kita akan masuk pada materi hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Seperti yang Ibu lihat di layar, ya, bahwasanya hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana. Ya mungkin itu masih sering kita lakukan ya. Ketika anak melanggar peraturan, tiba-tiba kita kasih aja konsekuensi. Terkadang kita bingung ya, mau kasih hukuman apa lagi? Kemarin udah dikasih hukuman itu, sekarang apa lagi ya membuat mereka kayak seperti itu. Sedang konsekuensi itu terencana. Ya, di awal sudah kita tetapkan apa konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, pada hukuman murid tidak tahu tentang apa yang akan terjadi. Ya, karena kita memberikan hukuman, apa yang teringat pada pikiran kita saat itu kita berikan kepada mereka. Sehingga kadang anak tidak menduga apa yang akan kita lakukan kepada mereka. Sedangkan pada konsekuensi, ya, walaupun tetap juga tidak nyaman, namun dia sudah tahu. Ya, apa yang akan terjadi kepadanya ketika dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, biasanya hukuman itu berupa hukuman yang mengenai fisik anak ya. Sedangkan pada konsekuensi tidak selalu ya mengenai fisik anak dan bahkan tidak sama sekali. Karena juga kami senantiasa melakukan monitoring terhadap anak. Nah, sekarang kita lihat kan Ibu. Yang kelihatannya yang pertama, mungkin saya bacakan aja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, karena saat itu anak terlambat ke sekolah. Menurut ibu-ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut kita semua di sini, ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, oke. Yang kedua nanti kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin tak dulu ya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita lihat ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kehilangan 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru pikat karena mencederai teman yang bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan. Hukuman, oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajarannya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Membersihkan pensil sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Oke. Jadi pendapat kita ya tentang hal-hal yang terjadi ini yang kita berikan kepada siswa kita. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Karena itu tentu tidak perlu kita sampaikan sebelumnya siswa kita gitu. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali itu adalah hukuman. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Dari apa yang telah dia lakukan. Nah, berikutnya kita masuk pada dihukum oleh penghargaan. Ya. Menurut ibu-ibu, ketika apakah memberikan penghargaan kepada murid itu baik? Baik. Kalau kita lakukan dalam jangka pendek baik ya. Misalnya ketika dia mau memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita berikan, itu adalah bagus. Tetapi untuk jangka panjang ternyata penghargaan ini berarti tidak bagus. Kenapa? Karena anak akan berbuat ketika dia akan mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu menjadi hukuman ketika dilakukan dalam jangka panjang karena anak motivasi terlahir dari penghargaan itu akan menghambat kreativitas anak. Ya, di antara hal yang kita dapatkan ketika penghargaan itu kita berikan dalam jangka panjang akan merusak hubungan. Kenapa? Anak-anak yang lain itu akan berpikir, ya nggak ada pressure. Ya, kita akan dapat karena kita tidak mampu, dia aja yang mampu, dia aja yang bisa, mungkin dia aja yang akan dapat penghargaan. Jadi dia akan merusak hubungan. Kemudian mengurangi kecepatan. Si anak yang bijak, yang cepat, berpikir cepat, tentu dia akan lihat temannya. Bagaimana dia teman yang bisa mengerjakan, saya lambat-lambat aja, sehingga menyebabkan akan mengurangi kecepatan. Kemudian menurunkan kualitas. Ya, karena dia berbuat bukan dari dalam dirinya sendiri, sehingga kualitas pekerjaannya akan turun. Dia hanya termotivasi, sudah saya dapat penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas dan akhirnya jatuhlah penghargaan ini kepada hukuman, sama dengan hukuman ini. Lihat yang ketiga, setelah kita belajar hukuman, konsekuensi, kita lihat restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi positif bagi murid dalam memperbaiki kesalahannya. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas apa-apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang restitusi, karena di akhir mungkin kami akan melakukan nanti segitiga restitusi, ya, bagaimana menyadarkan anak menghadapi permasalahan yang dilakukan anak sehingga dari dirinya sendiri akan muncul pemecahan masalah dari apa yang sudah dilakukan. Nah, sebelumnya kita masuk dulu pada keyakinan kelas. Ya, mungkin selama IKM mulai digembar-gemborkan, kemudian juga
program guru penggerak ini dimulai, kita sudah mengenal adanya kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini muncul dari kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Ya, mulai dari siswa kita diminta untuk membuat peraturan-peraturan di dalam kelas, sehingga nanti peraturan itu melahirkan kesepakatan kemudian digodok kembali sehingga akhirnya melahirkan keyakinan. Yang kita tahu keyakinan itu apa? Sesuatu yang kita yakini di dalam hati kita. Nah, ketika kita sudah yakin terhadap sesuatu, maka itulah yang akan menggerakkan jiwa raga kita untuk melaksanakannya. Kan seperti itu keyakinan. Jadi yang paling dahsyatnya itu adalah keyakinan daripada hanya peraturan-peraturan semata. Nah, jadi kalau kita lihat keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Nah, di antara peraturan kelas yang melahirkan keyakinan, mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, jadi di sini dapat dibuat keyakinan kelasnya, semua anggota kelas mesti bertanggung jawab. Ya, di antaranya juga di sini peraturan kelas yang masuk pada berkeyakinan bertanggung jawab ini, misalnya setiap piket harus melaksanakan kewajibannya. Itu akan berhubungan dengan tanggung jawab. Setiap siswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu masuk ke dalam keyakinan bertanggung jawab. Nah, dan yang kita lihat yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu teman, dilarang membuli teman. Itu adalah kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kemudian dilakukan proses pembentukan keyakinan, maka lahirlah keyakinannya yaitu saling menghormati. Ya, saling menghormati. Siapapun yang masuk ke dalam kelas itu kita harus hormati. Baik dari peraturan, setiap murid harus menghormati guru. Ya, itu masuk ke dalam saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini adalah keyakinan komitmen. Ya, komitmen dengan apa yang sudah ada di dalam kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinannya adalah keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah peraturan dari keyakinan kelas kesehatan. Yang bisa ditambahkan peraturannya di sini selalu sarapan pagi sebelum memulai aktivitas misalnya. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini masuk ke dalam keyakinan menghormati orang lain. Dilarang merokok. Nah, ini masuk ke dalam keyakinan kesehatan. Kemudian menggunakan masker juga kesehatan dan berjalan di koridor itu adalah juga masalah keselamatan ataupun keamanan. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk membentuk keyakinan kelas ini. Yang mungkin ini sangat kita perlukan karena seperti di awal sudah disampaikan tadi, kalau keyakinan sudah ada pada diri seseorang, ya pada suatu individu, maka dia akan mudah melaksanakannya daripada itu hanya tertuang sebagai peraturan semata. Hal pertama yang dilakukan adalah curah pendapat tentang peraturan kelas. Nah, nanti kelas ataupun guru yang masuk ke dalam kelas mengajak anak-anak mungkin dengan memberikan kertas, ya, lalu setiap anak diminta menuliskan peraturan kelas yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Misalnya ada Bu Nur menginginkan kelas semua anggota kelas harus menjaga kebersihan. Ya,
Bu Indah misalnya membuat peraturan tidak boleh membuli teman. Ya, Bu Dia mungkin mengeluarkan peraturan nanti harus menghormati guru. Ya, harus mengambil sampah yang berserakan. Ya, harus menjaga kerapian kelas, menjaga keamanan kelas. Nah, nanti ketika semua peraturan itu sudah dituliskan oleh anak-anak kita, kemudian kita tuliskan di depan, kita kelompokkan dalam satu peraturan yang sama. Yang sama peraturannya, ya kita letakkan pada satu peraturan yang lebih sempit. Sehingga dari kelas itu mungkin lahir hanya 10 peraturan nanti. Nah, setelah peraturan itu terkumpul dan kita catat semuanya di kertas besar, kemudian kita gantilah kalimat negatif yang menjadi kalimat positif. Misalnya tadi dituliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif atau kalimat positif? Positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh negatif. Negatif ya. Nah, itu bahasa Indonesia ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan itu adalah kalimat negatif. Nah, di sini pada langkah yang ketiga kita ganti kalimat itu menjadi kalimat positif. Nah, apa kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita buat kalimat itu, ternyata kalimat positif itu akan berefek positif pula pada diri kita. Ya, karena pada dasarnya seperti penelitian yang dilakukan oleh seorang Jepang itu ya, ketika dia mengambil 3 buah wadah yang diisi air, wadah pertama selalu dia caci maki, wadah yang kedua dia diamkan aja, kemudian wadah yang ketiga dia puji-puji, dia selalu bacakan Al-Quran, kemudian dia lihat ya struktur kristal dari air yang ada di dalam wadah itu. Kristal pada air yang pada wadah pertama itu berantakan bentuknya, ya, tersusun tidak bagus. Sedangkan yang air yang berada pada gelas yang kedua, wadah yang kedua itu biasa-biasa saja, ya, tidak terjadi apa-apa. Sedangkan air yang terdapat pada wadah yang ketiga yang dibacakan pujian-pujian dan dibacakan ayat Al-Quran di sana ternyata membentuk kristal yang sangat indah, ya, yang luar biasa indahnya. Sebagaimana kita melihat kristal dari lampu-lampu yang ada di masjid, gitu ya, sangat indah sekali. Dan itu juga terjadi pada fakta yang terjadi di Kepulauan Solomon, ya. Di Kepulauan Solomon itu ketika penduduk ingin membuat rumah, mereka tidak perlu menebang pohon untuk mematikan pohon. Cukup mereka pergi ke tempat pohon itu, kemudian mereka caci maki pohon itu. Akhirnya pohon itu akan mati dengan sendirinya. Dan itu juga dengan diri kita. Ketika cacian, makian, kalimat-kalimat negatif yang diarahkan kepada diri kita, maka itu secara tidak langsung akan membuat diri kita down. Ya, diri kita menjadi lemah. Motivasi yang ada di dalam diri kita itu akan lama-lama semakin hancur, semakin turun, seperti itu. Akhirnya hilanglah gairah kita sebagai manusia. Nah, setelah peraturan kita persempit menjadi beberapa peraturan, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Lalu kita ajak kembali anak-anak kita melakukan surah pendapat dan ajak anak menemukan nilai kebajikan, ya, dari kalimat positif itu. Misalnya tadi jagalah kebersihan, ya Bu Yesi, ya. Jadi apa nilai-nilai kebajikan yang ada di sana? Ya, kemudian misalnya tadi jagalah kesehatan, ya, jagalah kenyamanan teman, ya, dari tidak boleh membuli tadi. Apa nilai-nilai kebajikan yang ada di sana? Kemudian setelah misalnya nilai kebajikannya ada jagalah kebersihan, tentu ada nilai kebajikan bertanggung jawab di sana, ya. Kemudian yang menghormati teman, ada nilai kebajikan menghormati di sana. Kemudian dilakukan tinjau ulang keyakinan dengan menyatukan beberapa peraturan dalam satu keyakinan.
Karena kalau terlalu banyak nanti peraturan ataupun keyakinan yang kita buat di dalam kelas itu akan menyulitkan anak didik kita sendiri ya. Kita aja kalau terlalu banyak peraturan kan bingung ya. Ya kalau terlalu banyak kan akan bingung gitu. Maka itu kita ciutkan hanya menjadi beberapa. Kemudian setelah sampai pada pembentukan keyakinan, ya seperti disampaikan tadi dari nilai kebajikan, pembentukan dari keyakinan, ada menjaga kesehatan, ada kesehatan tadi, menghormati, kenyamanan, kebersihan, tanggung jawab. Kemudian semua warga kelas kembali diminta untuk meninjau ulang dari apa yang sudah dibuat, kemudian dilakukan kegiatan menyetujuinya secara bersama-sama dengan ditandatangani. Ya setelah itu kemudian kita tempel di dinding kelas sehingga setiap hari semua warga kelas bisa melihat keyakinan kelas mereka sebagai pengingat kepada mereka bahwasanya itulah keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dan itulah yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Yang mungkin ini perlu kita terapkan ya di kelas kita masing-masing nanti sehingga kalau keyakinan yang sudah tumbuh, insya Allah ya untuk menegakkan disiplin di sekolah kita ini saya yakin dan percaya akan dilaksanakan dengan baik. Nah, sebelumnya ini ada dalam pembentukan keyakinan tadi ya ada mungkin semacam skenario yang bisa kita buat gitu dalam menentukan keyakinan setelah kita menurunkan peraturan tadi ya peraturan dikumpulkan menjadi beberapa peraturan dan kita tentukan nilai kebajikan di dalamnya dan kita turunkan lagi menjadi keyakinan. Nah kita lihat ini ada namanya tabel T ya tabel T itu memperlihatkan di sini nilai-nilai yang tampak dan nilai-nilai yang tidak tampak. Misalnya pada keyakinan hormat ya atau menghormati, di sini nilai-nilai yang artinya hormat apa saja ya, menghormati ya, aturan di dalam kelas, menghormati guru, menghormati teman dan sebagainya. Yang penting ada penghormatan di sana. Nah, nilai-nilai yang tampak seperti datang tepat waktu. Artinya itu menghormati waktu ya. Dan nilai yang tidak tampak, yang misalnya tidak tampak di sini adalah sering hadir terlambat. Kemudian yang kedua menyapa teman dan guru setiap hari. Itu nilai yang tampak pada menghormati ini. Kemudian nilai yang tidak tampak, yang tidak boleh tampak, tidak acuh kepada teman dan guru. Kemudian yang ketiga ini menghormati barang-barang lain ya, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah nilai yang tidak boleh tampak di sini tidak mengembalikan barang-barang tersebut. Kemudian ada nilai keyakinan bekerja ya bekerja. Nah nilai yang tampak misalnya tekun bekerja dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan yang tidak tampaknya tidak mendengarkan dan acuh tak acuh. Kemudian pada keyakinan bekerja ini yang tampak di sini nilainya adalah menyerahkan tugas tepat waktu. Sedangkan yang tidak tampaknya tugas tidak diberikan atau mungkin terlambat menyerahkan tugas. Kemudian yang ketiga memberikan hasil yang terbaik. Yang tidak tampaknya adalah asal-asalan dalam memberikan ataupun mengerjakan tugas. Dan yang ketiga keyakinan rasa diterima dan dimiliki. Inilah yang tampak di sini melibatkan semua anggota kelompok. Ya terkadang kan ada ya murid-murid kita itu yang tidak mampu berkolaborasi. Dia tuh pengennya dia sendiri yang mengerjakan. Kan ada yang seperti itu. Nah jadi nanti di keyakinan kelas rasa diterima dan dimiliki, mereka secara berangsur-angsur kita ajak untuk bisa berkolaborasi. Karena kolaborasi itu adalah salah satu kecakapan abad 21. Kita harus bisa menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mampu berkolaborasi. Karena di abad 21 ini seseorang tidak akan bisa bekerja sendiri. Taruhlah dia cerdas dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya, dia bisa menghasilkan satu produk.
Nah, untuk apa keluarga dihasilkan ketika dia tidak bisa memasarkan? Dan untuk memasarkan dia butuh orang lain yang mempunyai kemampuan komunikasi yang luar biasa. Nah, jadi kita harus didik, harus ajarkan, harus tuntun anak-anak murid kita menjadi orang-orang yang mampu berkolaborasi. Nah, nilai yang tidak boleh tampak di sini adalah memunculkan salah satu teman mereka. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan kata-kata atau komen-komen yang membesarkan hati bila teman belum berhasil. Nah, sedangkan nilai yang tidak boleh tampak ya, dan tidak seharusnya tampak itu marah atau iri atas keberhasilan teman-teman mereka. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Sedangkan yang tidak seharusnya tampak itu adalah acuh-acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Kemudian berikutnya kita lihat tabel Y, yaitu bagan tampak seperti tabel Y dari keyakinan kelas tadi. Ada hal-hal yang bisa kita lihat ya dari perilaku anak murid kita. Yang pertama, berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini adalah bentuk-bentuk perilaku yang terlihat. Sedangkan yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah bentuk hal-hal yang terdengar ya. Kemudian yang berperilaku nyatanya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, seperti berjabat tangan, meletakkan tangan di dada. Nah, ini mungkin tidak kebiasaan kita ini ya, mungkin ini kebiasaan di luar gitu. Kalau di Jepang itu kan ada yang kebiasaan meletakkan tangan di sini, kemudian begini, kemudian saling. Kalau kita mungkin ini saling. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kembali kita hidupkan di sekolah kita, karena ada slogan 5S di sana: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu mungkin penerapannya belum sampai 20% di sekolah kita. Itu mungkin menjadi evaluasi bagi kita untuk proses waktu pembelajaran berikutnya ya. Jangan sampai itu hanya tinggal slogan. Mulai kita hidupkan kembali. Itu sebenarnya sudah ada dahulu, namun sempat terberanguskan oleh keberadaan COVID. Dan ketika kita menginginkan kondisi yang lebih baik di sekolah kita, saya rasa yang 5 itu perlu kita hidupkan kembali, yang mungkin melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pimpinan nanti melalui dengan kesepakatan yang kita munculkan bersama. Jadi kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita akan melihat bagaimana apa saja kebutuhan dasar dari pada kita sebagai manusia, dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kita untuk hidup berarti kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi ini kebutuhan bisa kita katakan sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Bagaimana kita mau melakukan aktivitas kalau kita tidak ada makanan? Nah, bukan orang itu hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi kita kebutuhan dasar kita ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berikutnya penguasaan
sini berarti kita mempertahankan atau harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, keinginan untuk dianggap dalam memimpin sesuatu. Jadi kita penguasaan kuasa. Berarti kita sebagai manusia memiliki suatu rasa agar kita dianggap di tengah-tengah kelompok kita atau di tengah masyarakat. Jadi itu penguasaan. Berikutnya di sini ada kebebasan, kesenangan dan kasih sayang. Jadi kita sebagai manusia, apalagi peserta didik kita bebas. Maksudnya bebas di sini adalah tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada. Jadi dia bebas menentukan apa pilihan, apa pembelajaran, apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak daripada peserta didik kita. Harus begini, tidak. Jadi kita dalam pembelajaran kita memberikan kebebasan atau memberikan kebebasan pilihan kepada anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Kesenangan juga. Dalam pembelajaran kita tidak bisa memberikan suatu ketidaknyamanan. Jadi kita berupaya untuk menyenangkan peserta didik kita atau murid kita dalam pembelajaran. Kasih sayang. Jadi peserta didik kita di sini atau murid-murid kita ini membutuhkan kasih sayang. Kita bisa memberikan kasih sayang dalam pembelajaran. Apakah anak ini bukan kasih sayang di sini, bukan kita ke tempat anak kita berbelai, bukan seperti itu. Berikutnya tentang teori kontrol. Jadi kita sebagai guru di sini ada juga namanya kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru ada hak kita untuk memaksa dari para peserta didik kita. Kita mengontrol murid. Jadi dalam memberi penguatan yang positif. Posisi kontrol guru. Jadi kita seperti yang disampaikan oleh Bu Devi Parni tadi, apakah bagus kita menghukum murid kita? Mana yang lebih bagus? Terus kita di sini posisi kita sebagai pemantau. Apa yang kita lakukan kalau kita memantau? Terus membuat rasa atau membuat merasa bersalah. Kita dalam mengontrol murid-murid kita membuat mereka itu melakukan sesuatu, kita membuat mereka itu merasa bersalah tentang apa yang mereka lakukan. Jadi dan juga di sini sebagai teman, bagaimana kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita berupaya untuk menjadi teman dari segala hal. Terus manajer di sini, kontrol guru tentang manajer adalah kalau anak kita melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain atau pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, kita lebih bagusnya kita mengambil kontrolnya di sini adalah manajer. Kita tanyakan ke anak, kenapa, mengapa. Caranya kan kalau anak terlambat, kenapa dia terlambat? Apa permasalahannya? Itu kalau manajer. Kita selidiki dulu. Kenapa peserta didik kita itu terlambat atau melanggar? Apa yang terjadi? Itu harus kita tahu. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi di sini kita akan melakukan proses atau tindakan-tindakan yang
yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan daripada peserta didik kita. Yang pertama yang kita lakukan di segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas itu kita tahu. Karena tadi mengapa apa tadi. Terus validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita kembali lagi menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kalau keyakinan kelas di sini itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelum kita memulai suatu pembelajaran kita dengan peserta didik kita atau dengan murid kita akan membuat kesepakatan kelas. Siapa kesepakatan kelas yang betul-betul yang ingin dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi kita tanyakan kepada anak, mereka itu maunya jadi apa? Keinginan mereka mau jadi apa? Boleh, kita bisa belajar sambil bermain. Contoh kita dalam pembelajaran anak dari pagi sudah belajar, terus kita apa yang kita lakukan untuk membagikan semangat anak, kita beri dia seperti hiburan atau semacam ice breaking. Kita berikan itu pada anak. Biar meninggalkan lagi banyak macam-macamnya. Pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif yaitu 1. Di dalam menasihati anak, saya meletakkan posisi kontrol sebagai teman dan sebagai manajer. Jadi kita dalam memproses satu permasalahan anak, dalam menasihati anak, kita lebih bagus kita memilih sebagai teman. Kalau kita bicara dengan teman bagaimana? Apalagi dengan sahabat. Nah, kita bisa mengetahui sahabat kita atau teman kita bisa curhat apa yang dia rasakan. Terus sebagai manajer di sini, kita menanyakan apa dan mengapa. Kita tidak bagus kita menghukum. Seperti yang katakan Ibu Devi tadi, apa hukuman itu untuk sementara atau untuk berkelanjutan. Terus yang kedua, menyelesaikan permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang sudah sampaikan tadi, kita menggunakan segitiga restitusi. Kita harus tahu identitas anak, segala macam latar belakang atau apapun tentang anak. Jadi kita bisa melakukan satu tindakan. Yang ketiga, jika murid salah, tidak berpikirnya baik fisik ataupun dari kita kalau anak melakukan kesalahan, jangan kita memberikan seperti hukuman. Aspek yang pertama yaitu kita akan tepuk santiang. Dengarkan ya, tepuk santiang. Ampu suwo, ampu tidak, santiang. Tolong dengarkan suaranya ya Ibu. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu tidak, santiang. Dengarkan perkataan saya, bukan perbuatan saya. Berkata. Ya, perkataan saya ya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, sedangkan ini 4, nah ini 5. Nah ini berapa? 5. Dewi adalah seorang siswa kelas 10 S1. Pada suatu hari Dewi ini bertengkar dengan temannya. Ya, karena ternyata teman-temannya itu, ya kalau kita tahu ya, perkembangan anak-anak kelas 10 sekarang yang rata-rata usianya masih 15 tahun itu masih jauh dari kedewasaan. Terkadang mereka masih berperilaku seperti layaknya anak SMP. Jadi mereka masih suka bercanda dengan menyebutkan nama-nama orang tua. Jadi Dewi ini tidak
sekolah. Karena itu Dewi marah dan sempat melemparkan buku kepada temannya, sehingga temannya itu menangis. Dan Devi sebagai wali kelas dari kelas 10 S1 akan melakukan segitiga restitusi terhadap persoalan yang dilakukan oleh Dewi. Dalam tahap pertama, ya untuk validasi identitas, maka Bu Devi melakukan proses. Bu Devi tidak langsung memarahi Devi di dalam kelas, tetapi Bu Devi memanggil Devi ke kantor, ya, kemudian menenangkan Dewi. Kita mulai actionnya ya Ibu-Ibu. Boleh Ibu. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, silakan masuk Dewi, silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Saya dipanggil. Dewi nggak tahu ya kenapa itu. Tadi apa yang terjadi di dalam kelas Dewi? Tadi teman saya selalu memanggil dan menyebut nama orang tua saya, itu Rida. Dia selalu memanggil saya dengan nama orang tua saya. Ya, terus saya tidak terima Bu. Saya nama orang tua saya dipanggilnya dan disebut-sebut dengan yang tidak bagus Bu. Jadi ya saya pukul dia Bu. Ya. Lalu ketika Dewi pukul temannya, apa yang terjadi? Dia menangis Bu, saya senang. Dia senang karena saya sudah membuat dia menangis dan dia tidak akan memanggil nama Allah lagi. Sekarang bagaimana perasaan Dewi setelah melihat temannya? Tadi saya senang Bu melihatnya menangis. Ya. Kalau dari Dewi gimana? Saya tidak akan dipukul teman saya, bukannya saya melakukan sekali dengan saya. Kalau seandainya akan boleh pindah dari besar dari tidak. Kalau saya tidak pukul, ya saya sedih Bu. Jadi sedih ya. Ya, sedih juga dengan teman yang Dewi pukul, dia juga merasa sedih. Nah, ketika melihat teman yang sedih seperti itu, dan ketika itu terjadi pada Dewi nantinya, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, saya sedih Bu. Saya nanti dipukul sama Jadi ya, sedang semua orang bisa melakukan kesalahan dari dia terbawa dengan karena dia tidak senang sama orang tuanya disebut-sebut, lalu menyebabkan dia tidak spontan saja melakukan gerakan. Namun selanjutnya apa yang akan dilakukan kita di sini ya apa yang sudah dilakukan sakiti selanjutnya apa yang akan dilakukan? Saya nanti akan minta maaf ke Linda. Nanti dia tidak lagi menyebut nama orang tua saya Bu. Saya akan minta maaf. Dari apa yang sudah dilakukan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Saling menghormati dan menghargai teman. Karena saya tidak menghargai teman saya, karena dia tidak menghargai saya. Jadi tidak ingin ya teman-teman yang lain ikut melakukan hal yang pernah dilakukan. Selanjutnya apa yang akan dilakukan terhadap teman-teman
bersama supaya teman-teman tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan. Saya akan minta pada teman-teman saya untuk melakukan apa yang sudah kami sepakati di kelas tentang kelas kami. Baca bersama-sama bagi yang tidak tulis itu ya, bacanya, tulisnya. Sekarang bagaimana Sekarang sudah agak lega, teman-teman masih ada rasa bersama saya. ya nanti maaf semuanya akan kembali nyaman ya sehingga kita bisa belajar di kelas dengan tenang dan pelajaran dapat jadi ya. Ya, Bu. Nanti kita jadi pada laksanakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, ibu semua, itu adalah contoh dari segitiga restitusi bagaimana kita mengaplikasikan nanti terhadap peserta didik kita di kemudian hari. Semoga harapan kita bersama kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Baiklah ibu-ibu semua, saya Ibu Yona, Ibu Fitri Dewi dan juga Ibu Devi, kami berkolaborasi membuat tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.